Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 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 pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 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 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKY Kebayoran Baru. Wah, adik-adik apakah sudah siap untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah online Sekolah Minggu? Yeay, udah siap ya. Pastikan adik-adik sudah dalam kondisi yang sudah siap, artinya sudah mandi, sudah sarapan, ya semua gadget, laptop, handphone, semuanya atau TV semuanya disiapkan dengan baik, mungkin siapkan Alkitab, kita siap untuk mengikuti ibadah ya, duduk yang rapi, kalau ada gangguan-gangguan, ayo supaya ruangan bisa tenang, oke? Mari kita akan sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Namun sebelumnya Lause mau mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersama-sama bersatu hati berdoa, memohon pimpinan Tuhan bagi kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan, hatimu senang menerima puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga pakai Lause akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Dia memelihara kita, menjaga kita, menemani kita di setiap waktu di dalam hidup kita. Mari saat ini kita naikkan pujian. God is so good. Allah itu baik. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Baik buat saya. Adik-adik, ya betul sekali. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, begitu baik di dalam hidup kita. Dia menjaga, memelihara hidup kita. Bukan cuma itu, dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Baik buat saya. Adik-adik, kita katakan Tuhan Yesus itu baik buat kita. Oleh sebab itu saat ini Lause mau mengajak kita bersama-sama kita bangkit berdiri dari tempat duduk kita. Ya, kita mau bersuka cita. I've got the joy.
Ayo, adik-adik boleh tepuk tangan ya. I've got a joy in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Wah, adik-adik, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Adik-adik, kita bersuka cita karena Yesus sudah tinggal di dalam hati kita. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan baik, kita mau membuka telinga kita, mata kita, pikiran kita, hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan yang kamu dengar jangan hanya cuma didengar saja, namun dilakukan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Halo anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami semua anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu.
Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga di saat firman Tuhan itu kami dengarkan, kami semua bisa mengerti dan kami semua bisa mendapatkan berkat firman-Mu pada hari ini. Pimpin Tuhan untuk Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya melalui semuanya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingat enggak firman Tuhan yang minggu lalu? Iya, benar sekali. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap. Pada waktu itu Tuhan Yesus sangat gentar, dia takut karena sebentar lagi akan menghadapi penderitaan yang sangat besar di atas kayu salib. Oleh sebab itu, di tengah penderitaan dan ketakutannya, Tuhan Yesus mau datang kepada Bapanya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Bapanya di surga. Kalau bisa penderitaan itu boleh berlalu dan dia tidak perlu menghadapinya. Tetapi Tuhan Yesus taat kepada Bapanya. Sehingga ia kemudian mengatakan, biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Anak-anak, untuk melawan ketakutan dan kegentarannya, Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa. Dan karena itu dia mendapatkan kekuatan untuk bisa menghadapi dan menanggung semua penderitaan di atas kayu salib. Untuk siapakah penderitaan Yesus itu, anak-anak? Penderitaan itu untuk kalian semua, untuk Lause, untuk kalian semua. Karena Yesus sangat mengasihi kita, walaupun kita manusia yang berdosa, tetapi Dia lebih dahulu mengasihi kita. Anak-anak, firman Tuhan hari ini Lause ambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Anak-anak bisa membaca ayat Alkitab ini nanti saat kalian selesai mendengarkan firman Tuhan ini di kelas masing-masing, ataupun anak-anak bisa membaca firman Tuhan ini di rumah bersama orang tua kalian. Anak-anak, semakin rajin membaca firman Tuhan, semakin rajin kita berdoa, maka kita akan mendapatkan kekuatan seperti yang Tuhan Yesus telah contohkan kepada kita hari ini. Anak-anak, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, akhirnya Tuhan Yesus ditangkap oleh prajurit Romawi. Ada seorang laki-laki yang menangis terseduh-seduh, sangat sedih. Siapakah orang itu? Ya, dia adalah Petrus. Petrus murid Yesus yang sangat sedih karena Tuhan Yesus sudah ditangkap. Kenapakah Petrus sangat sedih, anak-anak? Karena laki-laki ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Peringatan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya, tetapi sayangnya Petrus tidak mengingat akan perkataan Tuhan Yesus itu. Siapa dia, anak-anak, yang tadi tidak mentaati Tuhan sehingga dia menangis dan ketakutan? Dia adalah Petrus. Waktu itu Petrus mengikuti Tuhan Yesus yang ditangkap dan kemudian dibawa untuk diadili di rumah imam besar. Udara pada waktu itu sangat dingin sehingga untuk menghangatkan dirinya orang-orang membuat api perapian, api unggun di halaman rumah imam besar. Kalau tidak ada api unggun itu, maka orang akan sangat kedinginan dan mereka semuanya mendekat ke api unggun itu untuk menghangatkan diri mereka masing-masing.
Dan di saat malam yang dingin itu, Petrus tiba-tiba ditanya oleh seorang perempuan yang dari tadi memperhatikan dia. Kemudian perempuan itu berkata kepada Petrus, "Hei, bukankah kamu yang sering bersama-sama dengan Yesus itu?" Hah? Petrus, dia ketakutan. Kemudian dia menjawab, tidak, aku tidak kenal dia, Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Petrus cepat pindah ke tempat duduk yang agak jauh, dia mulai agak menyendiri. Tetapi tidak berapa lama kemudian, ada seorang lagi yang bertanya kepada Petrus, "Hei, kamu salah satu dari muridnya kan?" Petrus kembali kaget. Kemudian dia menjawab dengan ketakutan, Bukan, aku tidak kenal dia." Sekali lagi, Petrus yang kembali ketakutan, pindah tempat duduk yang lebih jauh lagi, menghindar dari kerumunan orang banyak. Tetapi tidak lama kemudian, ada satu orang lagi, orang yang ketiga bertanya kepada Petrus. Dia mengatakan, "Hei, betulkah saya yakin kamu sering bersama dengan Yesus ini kan?" "Iya, betul kamu orangnya, saya yakin." Dan apa yang terjadi dengan Petrus anak-anak? Petrus lebih ketakutan lagi. Dan saat Petrus kemudian menjawab, "Tidak, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, ayam berkokok. Hah? Waktu itu Petrus belum sadar. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus berpaling dan melihat ke arah Petrus. Baru setelah dia melihat Yesus berpaling dan melihat ke arahnya, Petrus tersadar. Dia terkejut, kemudian dia baru ingat apa yang sudah Tuhan Yesus peringatkan kepada dia. Yesus pernah mengatakan, "Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali." Dan Petrus tidak mengingat perkataan Tuhan Yesus itu, sehingga dia melakukan penyangkalan sebanyak 3 kali. Dan itulah yang akhirnya membuat Petrus sangat sedih. Dia menangis, dia sangat menyesal. Karena apa anak-anak? Karena Petrus tidak mau mendengarkan dan tidak mau menuruti peringatan Tuhan Yesus. Anak-anak, Petrus merasa dirinya kuat, bahkan siap mati untuk Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya malah Petrus sangat ketakutan, sehingga dia menyangkal Tuhan Yesus ketika ditanya oleh seorang perempuan dan 2 orang lainnya. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini anak-anak, mengingatkan kepada kalian semua, kepada Lause, untuk mau sungguh-sungguh memperhatikan peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita mau taat dan turut kepada perintah Tuhan Yesus. Karena bisa jadi kita bisa menjadi sering seperti Petrus. Hamba Tuhan sudah sering memperingatkan kita. Firman Tuhan memperingatkan kita. Bahkan orang tua memperingatkan kita. Namun kita tetap melakukan kesalahan. Dan bahkan ketika kita melakukan kesalahan itu, kita tidak sadar bahwa kita sudah berbuat salah. Anak-anak, mari hari ini kita mau bersama-sama terus memegang
peringatan-peringatan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah melalui peringatan yang terdapat di dalam Alkitab ini, anak-anak boleh mau menjadi pelaku firman Tuhan. Anak-anak, ayat-ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 167. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak dari Mazmur 119 ayat 167. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Ayo kita baca sekali lagi anak-anak. Mazmur 119 ayat 167. Aku berpegang kepada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Amin. Mari anak-anak kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami anak-anak sekolah minggu GKY Kebayoran Baru untuk menjadi anak Tuhan yang taat mendengarkan firman Tuhan. Anak Tuhan yang siap untuk melakukan segala perintah yang telah Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami di dalam segala ketakutan kami, di dalam segala kegentaran kami, juga di dalam segala hal yang kami tidak mampu, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau yang mendengarkan segala seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya. Tuhan terus pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih Lo Seindah sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua pada hari ini. Adik-adik, jangan lupa firman Tuhan tidak untuk didengar saja, tetapi untuk kita lakukan. Dan saatnya, saat ini kita memberikan persembahan. Adik-adik di sebelah kanan Lause sudah ada QR code. Nah, adik-adik boleh meminta bantuan Papa Mama untuk memberikan persembahan dalam bisa di-scan QR code-nya, atau Papa Mama bisa mentransfer uang persembahan ke rekening gereja, atau adik-adik boleh menyimpan uang persembahan kalian ke dalam amplop. Nah, udah tiba waktunya Papa Mama boleh ke gereja untuk memberikan persembahan itu, karena di gereja sudah disediakan kotak persembahan untuk menaruh amplop persembahan di dalam kotak tersebut. Mari adik-adik kita mempersiapkan hati kita memberikan persembahan, karena persembahan adalah wujud penyembahan kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari
beri syukur kepada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doa segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doa segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, demikianlah ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Lauso berharap adik-adik tetap semangat dalam belajar online, terus mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Amin. Tetap semangat ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.